Om Swastiastu, semeton. Oke, saya mau bercerita tentang Atmo kesasar. Oke, di sini perlu saya jelaskan Atmo kesasar. Jangan nyinyir dulu. Cara paling jauh, paling jauh. Karena kita berbuat dan kita membangkitkan Sabda Petala, kita membangkitkan Siwaloko. Jadinya itu perjalanan roh Atmo kesasar, roh gentayangan. Jadinya kita dikasih anugerah untuk tahu tentang itu. Oke, Atmo kesasar. Sekarang orang mati, jangan sangat mudah mengatakan suat dia bapak sakit amune. Jadi amor bapak dengan cintia menyatu bapak ajak Tuhan. Memang menyatu sama Tuhan. Tuhan tingkatan mana? Itu harus tahu. Tanpa perbuatan manusia yang masih hidup, roh yang telah mati akan menemukan ketersesatannya. Contoh jiping, masa jiping dulu saya katakan, misalnya ada orang tabrakan, jeblak mati, patah kaki, berdarah-darah, terus dia ben memukul dan sebagainya. Begitu bagaimana matinya itu di bawah. Karena selama saya melakukan perbuatan pengangkatan roh, banyak sekali saya menemukan roh yang ada yang mikul kakinya, ada yang bawa tangannya tanpa tangan, ada lehernya dibawa mati. Sering karena saya mengangkat roh, baru datang sentanonya. Setelah saya panggil rohnya, leluhurnya yang sebelum-sebelumnya tuh itu datangnya. Ada yang tidak punya kaki, ada berjalan aja begini gelalang-geliling. Bagaimana matinya? Begitulah yang dibawa ke dalam siksaan kubur. Jangan setelah mati berharap mati, tapi tidak tahu efeknya. Di dalam kehidupan ini manusia berumur 40 tahun lah sampai 80 tahun hanya menikmati kebahagiaan. Sedangkan di sana yang mantuk mempuayangannya. Setelah menunggal sama jiwatmannya, ribuan tahun tersiksa di alam sana. Karena ada 11 tingkatan kesucian roh para dewa. Sejauh mana manusia bisa mengangkat sang Paramatmanya kalau masih tingkat dasar? Sering saya bilang, katakan 11 tingkatan ini, 1 Sayang Widi, 2 Betara, 3 Dewa, 4 Ketu Gede, 5 Apsara-Apsari, 6 manusia. Manusia juga bagian dari roh dewa di dalam tubuh. 7 kala, 8 buta, 9 samar, 10 teriak, 11 nama. Apabila manusia itu meninggal. Semeton, sebelum saya melanjutkan cerita ini, di subscribe dulu bagi yang belum, di komen, di like, dan share. Nih, suksma. Suatu contoh, kalau manusia kelahirannya Sabtu Pahing, Sabtu jumlahnya 9, Pahing jumlahnya 9. Total Neptunya 18. Umurnya sampai 108 tahun. Apabila sampai umur 108 tahun dia mati di pertengahan umur 50 tahun, lagi sekian tahun, dia tidak akan bisa masuk ke alam surga atau nyujur sunyaloko walaupun sudah di aben, sudah di memukul dan lain sebagainya, karena pengadilannya di alam niskala setelah dia berumur 108 baru bisa diadili, baru bisa melakukan penebusan dosa di kawah candra di muka. Begitu saya sampaikan, bukannya mati cepat bagus, harus mati saatnya tiba. Sisa roh, kalau matinya umurnya 25 tahun, 40 tahun, sisa dari rohnya yang masih tersisa itu dikembalikan lagi sama penentu pengadilan alam semesta. Waktumu belum tiba, waktumu belum mati, kenapa kamu sudah mati? Kamu belum ada pengadilannya, balik dia lagi ke rumahnya. Jadi teriak nop namu. Jiwatman dan Paramatmanya bersatu di bawahnya. Dia tinggal di rumah.
Misalnya ada batu kecil, diam dia di sana, datang anaknya, tenang, dipakai lempar, lagi dia lari sana. Udah itu mau dia tidur dia di kamar, tiba-tiba lampu nyala, tiba-tiba gini, walaupun dia sudah diaben, walaupun sudah mengukur. Kalau belum dia ngentak dia tidak akan bisa naik. Itulah roh-roh yang tersesat. Biar semua tahu. Lagi dia mau tidur di tempat tidur, tahu ditidurin, ditenes dia, kan nggak ditahu sama manusianya. Makanya di rumah kita di Lebuh itu punya batu satu, tujuannya kalau ada roh leluhur kita yang tersesat masih di alam sana, dia punya tempat di batu. Ya sekedar atau canang permen, nanti kemanapun kita jualan laris dibuatnya, dibantu di perdagangan. Makanya sang paramo atmanya yang tersesat di tingkatan samar pasti lancar perdagangannya, lancar luar biasa, tapi dia mudah sakit. Begitu juga di Catus Pater, lancar perdagangan, banyak uang tapi mudah sakit. Setelah lancar itu sebenarnya sang paramo atma itu berharap diangkat lagi, setelah dia punya uang diangkat lagi ke alam skala. Tanpa perbuatan manusia, roh yang telah mati tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semakin setiap sentananya melakukan pembiaran, semakin terpuruk kehidupan keluarga itu. Hanya dia bisa nyinyir, marah, ribut, memboyo. Kalaupun dia akan nyari kerja, rezekinya sedikit kalau dia melakukan mafia, ngutil, memirat, dan lain sebagainya, baru dia punya. Tapi kalau dia akan melakukan hal-hal yang buruk untuk dapat rezeki, dia akan sulit punya. Itulah kalau yang mantuk mempoyangannya jatuh tersesat. Ini yang disebut dengan atma kesasar. Misalnya dia mati kena COVID, dia masih di sana karena saya punya bukti, karena saya punya kakak sendiri bengong sekali diberitahu gini, suruh gak mau. Akhirnya dia biarkan begitu leluhur, akhirnya dia mati kena COVID. Setelah matinya dicari saya 3 hari bingung, katanya kok gini, aku minta tolong. Nah saya angkat rohnya, saya panggil rohnya. Dia belum diterima di pengadilan skala, belum diterima dia karena belum waktunya mati, sudah mati. Tetap dia karena di sisa kuburan lebih parah daripada di kawah terbuka. Kalau sudah mau sampai ke kawah terbuka, itulah penebusan dosa. Selama masih roh itu berada di tingkatan Tegal Penasaran, Penglarungan, Catus Pater, itu belum namanya dia melakukan tingkat penebusan pengadilannya. Nanti kalau setelah dia melewati Catus Pater, baru dia bisa akan menjalankan penebusannya. Maka kita sebagai manusia perlu melakukan penyupatan di Catus Pater, agar buta roh-roh yang mantuk mempoyangan diri kita dan leluhur kita yang mantuk mempoyangan diri kita bisa terangkat, bisa disupat di Catus Pater untuk nyujur ke Sunyaloka dan melakukan penebusan dosanya di kawah Candra di muka. Begitu roh-roh pendosa melakukan penebusan dosa di kawah Candra di muka, di sanalah menjadi kekuatan para dewa. Karena para roh yang menjadi putakala melakukan penebusannya akan menjadi dewa, maka di sanalah ada kekuatan para dewa. Kalau manusia melakukan penyupatan penebusan kutukan kelahirannya, manusia melakukan penyupatan unsur pancamahbudanya dengan yang mantuk poyangan dan leluhurnya mantuk poyangan nyujur ke Sunyaloka menjadi kekuatan para dewa. Itu saya sampaikan kepada semua terang langkung terang segala sempurna. Om Santi 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 Om.